Bismillahirrahmanirrahim. Dukun, atau dalam bahasa Arabnya kahin. Jadi kalau seandainya kita tadi membicarakan istilah syar'i dari sihir, ya, berarti sahir atau penyihir atau tukang dukun, maka itu adalah orang yang membuat ikatan-ikatan yang dia jampi-jampi, atau orang yang menulis rajah-rajah, dan biasanya disuruh disimpan di dompet. Ya, saya pernah waktu cerita kajian seperti ini di Damam di Arab Saudi, saat kajian langsung mengeluarkan dari dompetnya, Ustadz, saya sebelum ke Arab Saudi saya disuruh ke orang pintar. Kemudian ini tulisannya, Ustaz. Apa antum tahu tulisannya? Pakai tulisan Arab, disuruh baca surat Al-Fatihah. Bisa nggak antum ya? Surat Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Bisa? 9 kali tanpa nafas. Ini sihir. Artinya penulisan-penulisan di kertas kemudian disuruh disimpan, itu sihir. Siapapun yang ngasih, apalagi amalan-amalannya tidak benar. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Sekarang kita berbicara tentang kahin. Kahin di dalam bahasa Arab artinya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Al-kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil kawaini fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar wa mutala'ata ilmil ghaib. Kahin adalah seorang yang memberitahukan, atau lebih tepatnya mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang, dan mengaku mengetahui rahasia-rahasia ilmu gaib. Itu disebut dengan apa? Kahin. Kalau di kita sama aja tukang ramal. Ya, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Contoh, Ustadz, saya ingin menikah. Tanggal lahir saya tanggal 1 Agustus tahun 1980. Sedangkan calon istri saya tanggal 1 Oktober tahun 1980 juga. Kira-kira kalau kami menikah tanggal 13, saya ulangi, tanggal 13 bulan 12 tahun 2014. Ini kan suka yang aneh-aneh, 11, 13, 14 gitu ya. Tanggal 13 bulan 12 tahun 2014, kira-kira cocok enggak? Yang mengaku seperti ini disebut dengan apa? Kahin. Meskipun dia titelnya di masyarakat Ustadz, Kiai, Habib, Ki Ageng, Tuan Guru, Guru Agama, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang disebut dengan apa? Kahin. Pakai N, nun, kahinun. Ya, jangan kasih nama anak kahin. Karena saya sering ditanya, Ustadz, saya baru kelahiran anak, tolong dong namanya, dan usahakan namanya yang agak aneh sedikit, nggak pernah seorang manusia pun bernama dengannya. Dalam hati saya, iblis aja sekalian nih namanya. Ya, maunya yang aneh-aneh namanya, subhanallah. Nama banyak. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sedikit melenceng tentang nama, ada pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika beliau bermajlis di Masjid Nabawi. Sering kita dengar khusus untuk nama, beliau mengatakan, cari nama yang kamu tidak usah bertanya kepada orang atas nama itu. Namai anakmu yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang atas nama itu. Artinya namanya sudah jelas maknanya, mafhum, bisa dipahami. Kenapa nama yang aneh-aneh gitu? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istilah yang ketiga,
Istilah yang ketiga adalah arraf. Arraf. Arraf sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, ya huwa yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifata makani adh-dhallah wa indama tuttahamul mar'atu bizina fayaqulu man sahibuha. Artinya, arraf adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal-hal gaib yang telah terjadi dengan sebab-sebab yang ada, ya, dengan tanda-tanda yang menurut dia sebagai tanda gaib. Kalau kahin tadi mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kalau arraf adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Seperti barang hilang, bertanya kepada si fulan. Kalau kahin tadi, contoh misalkan dia ingin beli mobil bekas, motor bekas, dia nanya kepada yang dianggap kahin tadi, dianggap pintar menurut orang bodoh, ya, nomor mesinnya. Ustadz, kira-kira kalau saya beli motor dengan nomor mesin sekian itu baik nggak untuk saya? Ini namanya kahin. Yang menjawab ini kahin. Adapun arraf adalah orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi. Barang hilang, kemudian uang hilang, istri hilang, ya, nanya-nanya barang-barang yang sudah terjadi, yang hilang, yang sudah terjadi. Seorang istri dituduh telah menyeleweng dengan laki-laki lain, maka nanya kepada orang ini, kalau mengaku mengetahui akan hal gaib, siapa yang telah menzinainya? Ini disebut dengan apa? Arraf, ya. Dan dalam hal ini masuklah ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Lihat istilah ini, dua istilah ini. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, masih ingat ya apa bedanya arraf dengan kahin? Arraf yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah terjadi, atau kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan kepadanya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan standar ini, insyaallah ta'ala kaum muslim tidak akan bisa terkecoh lagi, dan sangat bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar alim dengan ilmu agama yang benar, mana orang-orang yang ustadz gadungan tapi sebenarnya arraf atau kahin. Meskipun Pak jenggotnya panjang sepanjang dada, jidatnya hitam, kemudian pakai surbannya sebesar perahu, kalau seandainya dia mengaku mengetahui akan hal gaib, imma arraf atau apa? Kahin. Jangan diragukan. Jangan diragukan. Meskipun saya katakan ahli masjid. Nanti saya akan contohkan seorang dukun yang ditangkap oleh kepolisian divisi agama Arab Saudi. Kalau di kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di sana ada KPD, Komisi Pemberantasan Dukun. Ini kesel sekali. Itu musuh-musuh Allah itu Pak, dukun itu Pak. Ya, dukun itu bukan untuk diagungkan, tukang ramal bukan untuk dihormati. Itu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah yang memisahkan antara suami istri yang halal,